Si Udin Brewo ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsun itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di negeri jiran, yang ada di Malaysia, di Hong Kong, Singapura, Brunei, dan sekitarnya. Semoga kita di hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di setiap video yang pernah saya buat itu ada teka-teki dan edukasi. Di kesempatan kali ini saya eksis kembali di hadapan kalian untuk ngebahas Gus Samsudin Jadab dengan GNS alias Gus Nur Samsun. Ini semakin menarik untuk saya bahas teman-teman ya. Mohon jangan di skip. Jadi buat pendukung Gus Samsudin Jadab ataupun fan ataupun murid, mohon maaf, jangan tersinggung, jangan berkecil hati, jangan berasumsi hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apakah benar padepokan Gus Samsudin Jadab itu haram dimasuki oleh GNS? Nanti kita jelaskan secara detail. Kita reaction videonya, bagaimana penjelasan GNS, bagaimana tanggapan GNS, bagaimana teguran GNS, ya, teguran GNS terhadap Gus Samsudin Jadab. Nanti kita jelaskan teman-teman, ya. Jadi GNS pernah mengatakan di dalam sebuah video, saya melihat dan mendengar langsung bahwa Gus Samsudin Jadab pernah mengatakan di depan Gus Idris, ya, dan di depan spiritual yang lain, bahwa si GNS ini, Nur Samsun, Gus Nur Samsun itu haram masuk ke padepokan saya. Kata GNS seperti itu teman-teman, bahwa Gus Samsudin Jadab mengatakan di depan Gus Idris, di depan spiritual yang lain seperti itu. Jadi kita tonton dulu, kita reaction dulu bagaimana videonya ini. Simak baik-baik teman-teman supaya tidak gagal paham. Si Udin Brewo ini saya telepon 2 kali, tidak diangkat. Saya chat WA, WhatsApp beberapa kali, dan pernah 2 kali untuk supaya mampir di rumah saya, ternyata tidak mampir dan bahkan nomor saya diblokir. Itu yang pertama ya, yang sebagian permasalahannya. Terus saya mengingatkan, Kang, kita sudah terkenal, kita sudah viral di YouTube, sudahlah, nggak usah bermain-main trik-trik seperti itu. Tugas kita hanya mendoakan umat, mendoakan orang yang sedang sakit ingin sembuh, nggak perlu dimintain uang. Toh juga orang yang datang ke tempat kita pasti akan memberikan amplop. Mereka punya rasa malas AC, karena mereka masyarakat yang datang ke tempat padepokan kita itu ingin berobat dan ingin jumpa, ingin ketemu sama kita. Nah, secara tidak langsung mereka akan mengeluarkan amplop walaupun kecil ataupun banyak, kita tidak tahu. Yang terpenting kita terima dengan legowo, kita terima dengan ikhlas. Nah,
Tapi tidak pernah didengarkan cerita saya ataupun penjelasan saya ataupun teguran saya tidak pernah didengarkan. Bahkan si Udin Brewok pernah mengatakan di depan spiritual yang lain seperti Gus Idris pernah waktu membantu si Udin Brewok melawan nenek-nenek penyihir, nenek-nenek siluman, nenek-nenek salmon kalau saya mengatakan ya, nenek-nenek salmon karena pakai wig. Nah, pakai wig putih, masa rambut ubanan kok rambutnya warnanya silver? Kan nggak mungkin. Nenek milenium. Memang aluminium. Nelly apa Nelly? Nenek lincah. Wah, ini pintar ini. Nelly, nenek lincah. Nah, jadi si Udin Brewok ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsung itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah, saya tidak sudi datang ke padepokannya dia juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalian sudah melihat dan mendengar langsung bagaimana nasihat GNS, teguran GNS untuk Gus Samsudin Jadab ya. Jadi seperti itu teman-teman. Namun nasihat GNS, teguran GNS memperingatkan Gus Samsudin tidak diindahkan oleh Gus Samsudin sendiri ya. Bahkan ujung-ujungnya nomor WA GNS diblokir sama Gus Samsudin Jadab. Padahal niat GNS baik teman-teman. Dia mengundang Gus Samsudin Jadab untuk mampir ke Padepokan Gus Nur Syamsun PCLN ya, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Apa bedanya Gus Samsudin Jadab dengan Gus Nur Syamsun? Apa persamaannya Gus Samsudin Jadab dengan Gus Nur Syamsun? Ya, akan saya jelaskan perbedaan dan persamaan Gus Samsudin Jadab dengan Gus Nur Syamsun. Persamaannya di mana? Sama-sama memiliki konten grebek dukun santet. Sama-sama memiliki subscriber 1 juta lebih. Sama-sama bergelar Gus. Sama-sama rambutnya panjang. Itu persamaannya ya. Sama-sama memiliki padepokan. Sama-sama memiliki murid. Itu persamaan Gus Nur Syamsun dengan Gus Samsudin Jadab. Perbedaannya di mana? Perbedaannya teman-teman, Gus Samsudin Jadab memiliki keris petir, sedangkan GNS tidak memiliki keris petir. GNS jujur ya, jujur. Kalau Bang Udin Brewok itu banyak bohong-bohongan. Itu sudah pernah saya buat videonya, video yang ini. Kemudian teman-teman ya, saya ingin mengatakan di sini, saya tidak membenci siapapun, walaupun orang yang pernah saya bahas sekalipun. Ya, kita adalah semua saudara. Di sini kita dipersatukan ya, untuk bersilaturahmi, untuk menjalin tali persahabatan, tali persaudaraan. Masalah konten itu hal yang biasa. Masalah berbeda pendapat itu hal yang biasa. Apalagi kita mengkritik orang, menegur orang, memperingatkan orang, itu hal yang biasa. Sesama manusia kita harus saling mengingatkan. Misalnya contoh, hari ini saya bersalah. Wajar saya diingatkan oleh orang lain. Kemudian besok orang lain bersalah, kita tegur, kita peringatkan, gitu. Kita sebagai manusia harus saling berinteraksi, harus saling membantu, harus saling mengingatkan. Jadi seperti itulah teman-teman. Video yang pernah saya buat, saya bisa mempertanggungjawabkan. Bukan sekedar ngebacot atau koar-koar, tidak seperti itu. Ya. Makanya setiap saya membahas sesuatu, itu saya pelajari dari ujung sampai ke akar. Saya dekati orang-orang terdekat mereka. Baik murid mereka, baik teman mereka, bahkan keluarga mereka. Pokoknya orang-orang terdekat mereka saya dekati, saya tanya, saya telusuri, saya jajal. Bahkan saya cek konten-konten di YouTube mereka, baru saya bahas, biar tidak menimbulkan fitnah ataupun asumsi yang tidak baik. Saya tidak berani memfitnah orang teman-teman, apalagi membahas aib orang di ruang publik. Saya tidak berani, karena itu melanggar dengan undang-undang yang ada di negara kita. Ya, ini Indonesia, negara demokrasi. Di sini kita bebas berpendapat, Bhinneka Tunggal Ika, berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama. Ya, namun kita adalah semua saudara. Kalau masalah agama, itu menurut keyakinan masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing. Hari Minggu, umat Kristen beribadah di gereja. Hari Jumat, umat Islam beribadah di masjid. Ya, mayoritas melindungi minoritas. Ya, kita hidup di negara ini, di Indonesia, itu berbagai ras, suku, agama.
Ya, kita harus saling menghargai, menghormati. Kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Saya tidak mau membahas politik. Ya, saya tidak mau mengikuti ataupun membahas politik. Karena banyak nanti teman-teman saya yang akan tersinggung. Yang akan tersinggung kalau saya masuk ke ranah politik untuk membahas masalah politik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.